Dua terdakwa kasus penembakan di Tol Waru yakni Nelson Budi Laksmono dan Jefferson Lorukoba dituntut 3 bulan penjara oleh penuntut umum Yulistiono, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024 di PN Surabaya. Penuntut umum menyebut, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tertuang dalam pasal 351 ayat 1. Selain itu, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutan 3 bulan tersebut dijatuhkan lantaran adanya perdamaian antara korban dan kedua terdakwa. Untuk itu menjatuhkan pidana pada terdakwa Nelson Budi Laksmono dan Jefferson Lorukoba dengan pidana penjara selama 3 bulan, ujar penuntut umum dalam amar tuntutannya. Persidangan mengaku perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan telah terjadi perdamaian antara para korban dengan para terdakwa di tanggal 9 Juni 2009 sebagaimana dalam berkas perkara. Untuk itu, kami menuntut supaya Majelis Pengadilan Surabaya mengajukan satu menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah berlanjut dan melakukan tindak pidana Undang-Undang Darurat sebagaimana dakwaan 351 ayat 1 junto pasal 55 junto pasal 64 KUHP dan ketiga pasal 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 2019 51. Untuk itu menjatuhkan pidana atas nama terdakwa Nelson dan terdakwa Jefferson dengan pidana masing-masing selama 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3 menyatakan barang bukti berupa 1 buah peluru plastik sampai dengan sepasang plat nomor mobil nomor L1214 dirampas dimusnahkan, 1 buah unit mobil sampai dengan 1 HP iPhone 12 dikembalikan kepada terdakwa Nelson, 1 buah HP iPhone 13 dikembalikan kepada terdakwa Jefferson. Kedua terdakwa kini berstatus sebagai tahanan rumah. Waktu penyidikan di kepolisian, keduanya harus menjalani penahanan penjara. Saat persidangan, status penahanan tersebut berubah menjadi tahanan rumah. Hal itu juga diperkuat keduanya yang tidak mengenakan rompi tahanan seperti terdakwa lainnya. Kemudian kedua terdakwa yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya ini juga terlihat meninggalkan gedung PN Surabaya. Kepada majelis hakim, Nelson dan Jefferson mengaku telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Saya menyesal, kata Nelson dan Jefferson. Sementara itu, Richardus Y. Desiko, kuasa hukum kedua terdakwa menerangkan, antara kedua terdakwa dan korban telah ada perdamaian. Sudah ada perdamaian berupa kompensasi dan ganti rugi, katanya. Dengan tuntutan 3 bulan gimana Mas pendapatnya Mas? Saya pikir tuntutan 3 bulan itu berat lah. Kenapa berat? Karena satu, tidak ada niat jahat, ya kan? Itu hanya banyak kenakalan remaja, ya kan? Terus kemudian antara mereka juga sudah saling memaafkan. Seperti itu. Yang kedua, para terdakwa juga mencari dan sudah memberikan ganti rugi untuk biaya macam-macam kan, ya. Karena tidak sampai ada yang luka. Jadi saya pikir 3 bulan tetap keberatan. Itu kenapa kemarin sampai tembak itu apa? Modusnya alasannya apa? Ya, sengaja lah. Intinya tidak sengaja ya? Ya, gitu. Kesal atau apa? Ya, ada kesal. Ya, ini kan anak-anak baru remaja dan baru ABG gitu kan. Ya, dia suka lihat film-film kemudian dapat senjata itu. Ya, seneng gitu kan. Satu lagi Mas, terkait kepemilikan sendiri kan menurut jenengan kan masih remaja atau anak-anak? Ya, bukan anak-anak, remaja. Remaja ya. Apakah ada dilengkapi izin kepemilikan? Airsoft tidak perlu izin. Airsoft nggak perlu izin. Tidak perlu izin ya. Silakan cek dan itu pelurunya juga peluru plastik. Yang pakai izin, yang pakai izin itu yang di atasnya. Softgun. Airgun. Mas nama lengkap Mas? Softgun ini dijual bebas ya? Oh, jual bebas. Jual bebas. Ya. Dulu ada di situ, sekarang itu kan shop ditutup. Mas nama lengkap? Yun Suryotomo. Dalam surat dakwaan dijelaskan, Nelson Budi Laksmono dan Jefferson Lorukoba melakukan aksi teror penembakan di Tol Waru, Sidoarjo pada tanggal 19 Mei tahun 2024. Dengan mengemudikan mobil hitam, Nelson dan Jefferson bersama AJS, status di bawah umur, menembaki truk yang dikemudikan Ahmad Rizal dan Yusuf Effendi dengan airsoft gun. Kejadian ini disusul dengan beberapa aksi serupa yang melibatkan korban lain, yaitu Eko Cahyono, Ramlan Waskito, dan Kusarto. Kemudian pada tanggal 21 Mei tahun 2024, Nelson dan Jefferson bersama AJS kembali melakukan aksi kekerasan di beberapa lokasi di Surabaya. Mereka menargetkan pengemudi truk dan pejalan kaki dengan modus yang sama, menggunakan mobil dan airsoft gun. Akibatnya, korban mengalami luka-luka serius seperti yang tertera dalam visum dari RS Bayangkara. Akibat perbuatan mereka, Nelson dan Jefferson diancam hukuman
Pertama berdasarkan pasal 170 ayat 1, 2 pertama KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, kedua berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, ketiga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.